something to 7, 8, it's too late. 9, 10, who, what, when, all. Nicely, considering B tried to turn you into an embroidery sampler. Glass House adalah film aksi ilmiah yang rilis pada tahun 2021, menceritakan masa depan pasca apokaliptik di mana dunia telah dilanda wabah yang mempengaruhi pikiran manusia, menyebabkan orang-orang menjadi gila. Sebuah keluarga wanita bertahan hidup di sebuah rumah kaca yang terlindung dari wabah tersebut. Ketika seorang pria asing muncul, ketegangan dalam keluarga mulai berkembang dan rahasia gelap dari masa lalu mereka terungkap. Terjebak dalam pilihan sulit, membuat mereka tak berdaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Dunia pasca apokaliptik berubah jadi kacau. Wabah mematikan menyebar lewat udara, membuat siapapun yang terkapar kehilangan ingatan dan menjadi gila. Untuk bertahan, satu keluarga membangun rumah kaca yang disebut tempat suci, dirancang khusus untuk menghadapi segala ancaman. Rumah ini tersembunyi di tengah hutan, tak terlihat, sekaligus memanfaatkan pohon-pohon di sekitarnya sebagai penghasil oksigen alami. Keluarga itu pun rutin berpatroli di sekitar rumah kaca untuk menghalau ancaman. Seperti saat ini, mereka membidik lalu menembak orang asing yang mencoba mendekat. 3 saudari, B, Eve, dan Desi, lalu mendekati tubuh yang tergeletak dan menyeretnya ke tempat pembersihan. Dalam setiap aksi, mereka selalu mengenakan alat pelindung diri untuk menghindari paparan udara yang tercemar. Come, B. Our tanks are low. Untuk pertama kalinya, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah foto saat membersihkan mayat orang asing itu. Eve diam-diam mengambilnya dan menyembunyikannya dari kedua saudarinya. Setelah itu, mereka membedah tubuh si mayat dan mengambil organ-organnya untuk keperluan tradisi keluarga. Barulah jasadnya dikubur, dijadikan kompos bagi tanaman di kebun mereka. Kepulangan mereka dari patroli selalu disambut hangat oleh Gabe, saudara laki-laki yang membutuhkan perawatan khusus karena gangguan mental. Malam itu, Desi antusias menceritakan keseruan berpatroli. B ikut menyela, kesal karena Eve lebih dulu menembak orang asing yang seharusnya jadi bidikannya. Ia lalu mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati karena hingga kini, saudara mereka, Luka, belum juga kembali. Sang ibu tersenyum melihat kehangatan keluarganya. Sebagai penengah, ia mengingatkan bahwa ancaman di luar sana mengubahnya menjadi hewan buas. Mereka harus selalu siap siaga, apalagi yang tersisa kini hanyalah manusia-manusia yang telah terinfeksi. And what if it's Luca? We the same in the inside. Am I that gooey too? You are even. Beberapa saat kemudian, Desi mengajak Gabe bermain rutinitas harian untuk membantunya pulih. Sementara itu, Eve tenggelam dalam majalah yang membahas wabah seperti COVID-19. Tak lama, lonceng berbunyi, tanda bahwa seluruh keluarga harus segera berkumpul. Ternyata mereka berkumpul untuk ritual rutin. Organ tubuh dari mayat kemarin dikeluarkan sebagai syarat. Mereka berdoa, memohon perlindungan dari wabah. Lalu 3 aturan dibacakan. 1. Jangan biarkan orang asing masuk. 2. Tempat suci dan isinya adalah suci. 3. Kenangan harus tetap hidup. Gabe sempat lupa saat gilirannya membaca, membuat yang lain khawatir. Tapi sang ibu menenangkan dan membantunya. Setelah itu, organ tubuh dijadikan pupuk untuk tanaman. The lost wander in the wilderness. Brute impulse reigns. Here we are safe. Of our earth, to which we will return. Saat tak ada orang, Eve membuka kotak rahasia berisi barang-barang dari para korban. Ia menambahkan foto yang ditemukan sebelumnya, lalu menyimpannya sebagai kenangan.
Malam harinya, Bee melapor ke ibu. Kip menolak diikat jelang tidur. Menjadi visi Kip yang semakin dewasa, sang ibu mengutus Eve untuk menenangkannya. Jika perlu, ia boleh menggunakan sedikit kekerasan demi keamanan Gabe yang masih bergulat dengan gangguan mental. Gabe won't let me strap him down for bed. He's still upset. You shouldn't have corrected him. He wasn't going to remember. Setelah Eve pergi, Bee memohon agar diizinkan berpatroli sendiri. Sang ibu ragu, tapi akhirnya luluh oleh desakannya. Sebelum berangkat, ia meminta Bee memeriksa perlengkapannya. Namun Bee menanggapinya dengan enteng, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mind is shredded to bits. You don't trust me. A wise mother knows never to trust. Saat berpatroli, Bee melihat sosok mencurigakan mendekat. Ia menyalakan senter untuk memancing reaksi sesuai prosedur yang ada. Namun saat hendak menembak, ia ragu, teringat sosok Luka. Keraguannya membuat orang asing itu bertingkah aneh, melepas masker, lalu pingsan. Panik, Bee mendekat dan membawanya masuk ke rumah kaca tanpa menembaknya. Melihat Bee datang dengan orang asing yang masih hidup, Eve marah dan segera melapor ke ibu. Pertemuan dadakan digelar. Sang ibu kecewa. Bee telah melanggar aturan pertama, jangan bawa orang asing ke rumah kaca. Bee membela diri. Ia menyebutkan aturan kedua, semua yang ada di dalam tempat suci haruslah dirawat. Ia juga memohon, berharap orang ia tahu soal Luka. Setelah hening sejenak, sang ibu akhirnya setuju. Ia ikut berharap orang itu bukan awal dari bencana. He's inside now, so that means he's sacred. I'm right. Exactly. He's under our protection. Sang ibu berniat menjahit luka di kaki orang asing itu yang terlihat cukup parah sambil mengajarkan anak-anak cara merawat luka yang ada. Setelah selesai, ia pergi menidurkan Gabe dan membacakan dongeng tentang seorang gadis yang menjelajahi negeri, melewati koloni wabah, hingga akhirnya menemukan sebuah kastil kaca dan masuk ke dalamnya. Searching for a home, she wandered through a land of bad men and beasties. Namun ada satu syarat, yang tak boleh masuk ke kastil kaca adalah monster-monster ganas tanpa nama dan sejarah. Gadis itu akhirnya dikenang oleh anak-anaknya, dilukis di dinding rumah kaca sebagai kenangan. Kip yang menyadari itu adalah cerita ibunya sendiri langsung menanggapi, membuat sang ibu tersenyum lega karena putranya masih mengingat sejarah keluarga. Good boy. Only one sleeping strap for you tonight. What do you think? Keesokan harinya, Kip terbangun dalam keadaan mengompol. Panik karena itu pertama kalinya terjadi. Suaranya membangunkan orang asing di sebelahnya yang buru-buru berpura-pura tidur saat melihat Bee yang terlelap di sampingnya. Bee yang kesal ikut terbangun, lalu menyuruh Eve mengurus Kip yang mulai memberontak. Dengan sabar, Eve merawatnya sambil menasihati agar Gabe mulai belajar mandiri karena ia kini sudah tumbuh dewasa. Sementara itu, Bee menyuruh kedua saudaranya pergi dan memilih memeriksa kondisi orang asing itu sendiri. Dengan hati-hati, ia mencukur brewok pria itu hingga tiba-tiba si pria terbangun dan mengejutkannya. Merasa terancam, pria itu memilih tenang dan hanya meminta air minum. Setelah meneguknya, pandangannya tertuju pada kalung leher di leher Bee. Lalu ia bertanya tentangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Bee menjelaskan bahwa kalung itu pemberian ibu mereka sebagai tanda identitas. Sambil menunggu sang ibu yang sedang mengawasi patroli, Bee berniat membersihkan tubuh pria itu, tapi ditolak. Ia sungkan, namun Bee menegaskan bahwa ia dan saudaranya sudah terbiasa melihat tubuh lelaki, terutama saat merawat Gabe. Be summoned the moment he wakes. I'm sure he wouldn't dare to wake without you present. I should hope not. Akhirnya, sang ibu datang dan menginterogasi pria itu. Dimulai dengan menanyakan namanya. Ia menjawab tak punya nama, seakan kehilangan ingatan. Namun yang pasti, ia berasal dari arah timur. Ia bercerita tentang kondisi di luar yang mengerikan, penuh orang terinfeksi yang saling memaksa. Karena itu, ia terus melarikan diri hingga menemukan rumah kaca. Ia berterima kasih karena telah diselamatkan dan berharap bisa bergabung demi perlindungan. Tapi sang ibu tegas menolak. Baginya, pria itu tetaplah orang asing dan ia tak sudi memberi makan siapapun yang tak bekerja dan tak berguna di sini. I don't feed idle mouths. Don't worry, Mother won't let him stay.
Sementara itu, Eve merawat Gabe sebagai bagian dari pemulihannya. Dulu Gabe adalah anak yang cerdas, kini keadaannya jauh berbeda. Malam harinya, Pi dan saudara-saudaranya mengenalkan Gabe kepada orang asing itu. Awalnya ia ketakutan, tapi setelah dijelaskan oleh Bi, Gabe mulai tenang. See? He's just like us. Keesokan harinya, Daisy mendekati orang asing itu sambil membawa buku bergambar hewan dan langsung bertanya soal bentuk aslinya. Sebelum sempat dijawab, sang ibu muncul dan menyela, menyuruh Daisy memperbaiki pelang peringatan yang dinilai tak lagi efektif. Ucapannya terasa menyindir, apalagi ia menyarankan agar mayat manusia digantung sebagai peringatan agar tak ada lagi yang berani mendekat. Haven't been very effective in discouraging trespassers. Take Gabe out with you to remark the boundary. Seiring waktu, pria itu mulai bosan dikurung. Dari balik jerujinya, ia melihat keluarga itu berpesta sambil menyayat mayat, pemandangan yang membuatnya ngilu. Tak lama, Pi datang membawa buah-buahan dan memintanya memilih yang disukai. Ia memilih stroberi dan Pi tersenyum, ternyata favorit mereka sama. Diam-diam, pria itu kagum pada keluarga yang tampak harmonis dan saling melengkapi, membuatnya diliputi haru yang sulit dijelaskan. Saat Eve datang, Bi langsung kesal. Baginya, Eve mengganggu momen pribadinya dengan orang asing itu. Did you feed them? I did. This morning. Setelahnya, Eve mengingatkan Bi agar tak mudah percaya pada orang asing, tapi Bi menuduhnya iri, lalu menyindir kebiasaan Eve yang diam-diam menyimpan barang milik korban patroli. Ucapan itu membuat Eve tersinggung, sementara Bi tersenyum puas. Bi lalu melanjutkan pekerjaannya, menambal dinding rumah kaca. Dari kejauhan, orang asing itu memperhatikan, tertarik pada lukisan yang tergambar di sana. Bi menjelaskan bahwa lukisan itu menggambarkan keluarganya dan sosok pria dan wanita yang bergandengan tangan adalah segalanya bagi mereka, meski ia sendiri tak sepenuhnya mengerti maknanya. My everything. Saat makan malam, Bi menyuruh orang asing itu duduk di kursi kosong, tapi ibunya segera mencegah. Kursi itu milik Luka, saudara mereka yang telah lama pergi dan belum juga kembali. Keesokan harinya, sang ibu memeriksa luka pria itu dan mengatakan bahwa lukanya hampir sembuh. Sebentar lagi, ia bisa beraktivitas seperti biasa. Who's Luca? Our brother. Nicely. Considering B tried to turn you into an embroidery sampler. Saat semua pergi, Daisy melanjutkan obrolan soal hewan dengan pria itu. Ia bertanya tentang kuda dan pria itu menjelaskan bahwa kuda adalah hewan besar, berbulu, dan berlari cepat. Daisy terpukau dan ingin tahu lebih banyak. Melihat kesempatan, pria itu berjanji akan membuat replika kuda dari kayu asal Daisy mau membawakan pisau untuknya. Seasoned soil with shells and blood. Pi kembali mendekat dan bertanya alasan pria itu datang ke tempat mereka. Ia menjawab seolah ada sesuatu yang menuntunnya ke sana. Mendengar itu, Bi yakin pria itu menyimpan ingatan tentang dunia luar, tinggal menunggu waktu hingga semuanya terungkap. Did you play this with Luca? He and B played everything together. That's why Mother called them the mirrors. Saat tak ada orang, pria itu bertanya pada Daisy soal sosok Luka yang tampak penting bagi keluarga ini. Daisy menjelaskan Luka dulu pergi meninggalkan rumah kaca untuk mencari bantuan, berharap masih ada manusia yang selamat. Ia berjanji akan kembali dengan memberi sinyal khusus, tapi janji itu berubah jadi penantian panjang yang nyaris membuat keluarga itu putus asa. Okay, do you ever stop digging? Those days to get water. Keesokan harinya, Gabe mendatangi pria asing yang sedang membuat replika kuda untuk Daisy. Penasaran, Gabe langsung mengambilnya, tapi karena tak bisa menyusunnya, ia marah dan merusak segalanya. Saudara-saudaranya datang mencoba menenangkan, tapi gagal karena Gabe terlalu kuat dan terus mengamuk. Melihat peluang, pria itu menyuruh Daisy membuka kerangkeng dan berjanji akan membantu menenangkan Gabe.
Dengan sigap, pria itu melompat keluar dan menenangkan Gabe. Setelahnya, ia mendatangi Bee yang wajahnya memar akibat serangan Gabe. Kehadirannya membuat Bee teringat pada Luka, tapi pria itu menegaskan bahwa ia bukanlah Luka dan meminta Bee menerima kenyataan. Because I don't feel for you the way a brother should. Kini pria itu bebas dan mulai membantu keluarga. Bee mengajarinya cara menyerbuk tanaman. Saat alat tertinggal, ia menawarkan diri mengambilnya. Di tengah jalan, ia melihat Eve membuka peti rahasia. Ia bertanya soal isinya dan Eve menjelaskan itu adalah tradisi menyimpan kenangan dimulai sejak Luka pergi. Tapi saat pria itu ingin tahu lebih, Eve melarang. Baginya, ia tetaplah orang asing. In the box and then we'd bury it. Then the next day we would dig it up and see who could remember what was inside. Keesokan harinya, pria itu meminta pekerjaan yang lebih berarti pada Eve. Namun Eve menanggapi dingin, menyuruhnya bersyukur karena seharusnya ia sudah ditembak, bukan tinggal bersama mereka. Ketegangan sempat memuncak hingga sang ibu datang dan menengahi, menjelaskan bahwa semua di tempat suci ini punya makna dan tujuan masing-masing. I'd do anything for them too. If you give me a sentry shift, I can help watch the border. Watch yourself. Tak lama, Daisy meminta pria itu menceritakan dongeng. Ia pun bercerita tentang raja di negeri orang buta yang merasa kesepian dan akhirnya pergi mencari ratu yang bisa menjawab kegelisahannya meski rakyatnya mencintainya. Daisy sempat menyanggah ceritanya karena terasa aneh. Sementara itu, diam-diam Eve mengintai. Curiga pria itu punya niat lain dan sedang mencoba merayu satu persatu saudaranya. An adventure one. Not a boring one like Mother's. You're lucky I'm too comfortable. Suatu hari, Bee senang karena pria itu memberinya stroberi, mengira ia tahu buah favoritnya. Namun Eve langsung mengingatkan bahwa Bee sendirilah yang pernah memberitahunya. Dari situ, terlihat Bee kerap mengalami lupa ingatan, meski sesekali ia menyadarinya sendiri. You told him. You know you can't trust your memories. Bee dan pria itu ditugaskan berpatroli bersama. Saat Bee hendak menembak target yang mendekat, pria itu justru mengganggu fokusnya. Meski terganggu, Bee tetap berhasil menembak dan mulai memotong mayat. Saat itulah pria itu menatap wajahnya lekat-lekat hingga Bee terpikat. Dan keduanya pun terjebak dalam momen intim yang tak terduga. Aksi Bee dan pria itu diam-diam disaksikan Eve. Pemandangan itu membangkitkan trauma lamanya saat ia lalai menjaga Gabe karena terpaku pada pasangan yang beradegan serupa hingga Gabe keluar dari rumah kaca dan terinfeksi. Menyadari pria itu tahu ia mengintip, Eve buru-buru pergi dengan hati berkecamuk. Tak lama setelah itu, pria itu menghampiri Eve dan menyindirnya soal ketertarikan pada apa yang ia lihat tadi. Merasa dilecehkan, Eve murka dan melempar pisau ke arahnya, nyaris kena. Ia memperingatkan agar pria itu berhenti bersikap seolah dirinya adalah sosok Luka. Tapi pria itu malah santai, mengaku akan terus bersikap seperti itu dan menganggap semua orang di tempat ini sama saja. Tak ingin makin emosi, Eve memilih pergi meninggalkannya. Did you like watching? Saat beres-beres bersama Daisy, pria itu tak sengaja menemukan kotak rahasia milik Eve berisi barang peninggalan Luka. Ia lalu bertanya pada Daisy, apakah kalung yang mereka kenakan pernah dilepas? Daisy menjawab, kalung itu tak akan pernah dilepas selama mereka masih hidup dan mengingatnya. Merasa ada yang janggal, pria itu diam-diam mencuri kalung milik Luka dan menyimpannya. Do you ever take them off? Why would we do that? I don't know. Maybe if you forgot what it means. Bee mengajak pria itu bergabung dalam ritual rutin keluarga, tapi Eve menolaknya. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan barang-barang milik Luka di depan mereka, membuat semuanya terkejut. Daisy sangat senang menganggap Luka telah kembali, namun Eve tidak percaya dan menuduh pria itu mencuri barang dari kotak rahasia miliknya. Bee yang selalu kurang suka dengan sikap Eve membalas tuduhan itu dengan menyebut Eve hanya mencari perhatian dan ingin dikasihani. We're not safe from the shred. Even here. Can't you see?
He's using our memory. Sang ibu menengahi pertengkaran di antara anak-anaknya. Bi yang emosi mengungkit masa lalu, menyalahkan Eve karena ceroboh membiarkan Gabe keluar rumah kaca hingga cacat. Tersinggung, Eve pergi sambil menangis. Pertengkaran berlanjut saat makan malam, dan Eve menolak bergabung. Daisy ingin mengantar makanan, tapi Bi mencegahnya, menyebut Eve terlalu baperan. She could find her own happiness, but she doesn't seem capable. Setelah memberi Eve waktu, sang ibu mendekatinya untuk memastikan keadaannya. Eve mengungkapkan rasa frustasinya karena tak ada yang percaya padanya. Sang ibu menjelaskan bahwa ia tahu kebenaran, tapi demi keluarga, ia memilih untuk percaya bahwa pria itu adalah Luka. Sementara itu, pria tersebut sedang beradu mekanik dengan Bi mengenakan kalung Luka, seolah menegaskan klaimnya. Matt, let Bi believe what makes her happy. Keesokan harinya, ibu melepas jahitan pria itu, memastikan bahwa ia telah sembuh sepenuhnya. Sementara itu, Eve yang sedang mencuci pakaian merasa aneh karena hanya kain milik Bi yang tidak mengeluarkan darah. Ketika ibu dan Bi berdua, ibu memberitahu bahwa ia telah menerima laporan dari Eve dan meminta Bi untuk menjaga kesehatannya, mengingat saat ini Bi sedang mengandung bayi. How are you feeling, my bumbling Bi? Happy. Bi mengelak pernyataan ibunya, merasa bingung tentang kehamilannya. Ibunya menjelaskan dengan sabar dan mengingatkan Bi untuk memilih antara mempertahankan bayi atau pria itu karena stok oksigen terbatas. Frustasi dengan pilihan itu, Bi bergegas meninggalkan kamar ibunya sambil berteriak. Then you will have to choose. Gabe! No, wait! Bi terasa terpojok, memutuskan berpatroli dadakan dengan pria itu mengikutinya. Ia mengungkapkan kepada pria itu bahwa ibunya telah tahu ia hamil dan memberi pilihan sulit antara bayinya atau pria itu yang harus pergi. Pria itu meyakinkan Bi bahwa ia akan mendukungnya apapun yang terjadi, siap ikut Bi jika ia diusir. Sementara itu, Eve yang kesulitan menahan Gabe yang terus meracau, akhirnya memutuskan untuk membantu menenangkan saudaranya, membuat Gabe akhirnya tertidur. I'm not leaving again. The One-Eyed King has found his queen. Pria itu kemudian datang menemui Eve, merasa kasihan dengan apa yang dialaminya selama ini. Ia menawarkan bantuan, mengingatkan Eve bahwa Bi pun merasakan hal yang sama. Namun Eve menanggapi dengan acuh dan memilih untuk pergi membantu yang lain. Tak lama setelah itu, pria itu bertemu Gabe yang sedang mengamati Eve dari jauh. Gabe dengan serius bercerita bahwa Eve sangat mencintainya dan bahwa Eve akan selalu menjadi miliknya. Luke. It's hard not to. Anyone would be lucky to have him. Pria itu mencoba memanipulasi Gabe dengan mengatakan bahwa Eve hanya mengasihani Gabe, bukan mencintainya. Mendengar itu, Gabe marah besar, melempar barang hingga membuat dinding rumah kaca bocor. Para saudara segera datang untuk memperbaiki dinding kaca dan khawatir dengan perubahan sikap Gabe yang belum pernah semarah itu. Pria itu semakin nekat setelah mendengar tegasnya sang ibu yang menyuruhnya pergi. Dengan marah, ia menolak dan menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas bayi Bi. Namun ibu yang sudah tahu kebenarannya mengungkap bahwa pria itu bukanlah Luka. Merasa tidak dihargai, pria itu kehilangan kendali dan mencekik leher sang ibu hingga tewas. Setelah itu, ia memindahkan jasad sang ibu di samping Gabe yang sedang tertidur, berusaha menyembunyikan fakta dengan menuduh Gabe sebagai pelakunya. You're so sure of your one eye. Gabe yang bingung dan marah atas tuduhan itu membuat para saudara terkejut, mengira ia kehilangan kendali. Namun Eve yakin bahwa Gabe tidak mungkin melukai ibunya. Untuk menutupi rencananya, pria itu mengikat Gabe di kamar, membuka jendela untuk menyebarkan virus yang berbahaya, menciptakan situasi semakin kacau. Lashed out without even knowing
Pria itu akhirnya mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya, bahwa ia adalah salah satu yang selamat dari wabah yang membuat banyak orang kehilangan ingatan, termasuk keluarganya. Ia berharap hal yang sama terjadi padanya dengan membuka pelindung, namun itu tidak berhasil karena ingatan terasa menyakitkan. Ia berniat membuat semua orang melupakan masa lalu dan memulai dunia baru. I've seen how you struggle, haunted by what you used to be, grasping for a past that'll... Saat perdebatan terjadi tentang kremasi jenazah ibu, B tanpa sengaja menemukan kotak rahasia milik Eve yang berisi kalung luka. Melihatnya, memori masa lalu tiba-tiba kembali ke ingatannya. Ia teringat suatu ketika saat patroli, melihat orang asing yang tak diberi kode pemeriksaan seperti biasanya dan menembaknya tanpa ragu. Ternyata itu adalah luka yang tanpa sengaja ditembak oleh B. Menyadari kesalahan fatalnya, B merasa sangat menyesal dan menangis, merasa bersalah atas perbuatannya. Dengan rasa menyesal, B mendatangi Eve, marah karena tidak diberitahu bahwa luka telah tiada. Eve menjelaskan dengan tenang bahwa ia dan ibu memutuskan untuk melupakan kejadian itu demi melindungi B yang saat itu mengalami trauma berat. Protect you. No. I protected myself. You let me remember. B kemudian memikirkan ide gila untuk mengajak Eve keluar rumah kaca, berusaha melupakan segalanya. Eve menolaknya, yakin itu akan memperburuk keadaan. Terpuruk dan kecewa, B akhirnya berlari keluar tanpa alat pelindung. Pria itu yang awalnya cemas hanya bisa memandangnya dengan rasa kehilangan. Eve ingin menolong, namun pria itu menghentikannya, menganggap itu adalah pilihan B. Sementara itu, B terus berlari, meninggalkan semuanya. Daisy tiba-tiba datang dengan membawa berita buruk. Kip berperilaku aneh. Ternyata ia kehilangan ingatannya akibat terlalu banyak menghirup udara tercemar wabah. Begitu juga dengan B yang kini mengingat masa kecilnya saat bermain dengan Daisy. Come, baby. Melihat situasi yang semakin sulit, Eve merasa putus asa. Namun pria itu meyakinkannya bahwa mereka berdua masih ingat segalanya dan keluarga akan baik-baik saja. Terbuai dengan kata-katanya, Eve akhirnya mengakui keberadaan pria itu dan setuju untuk melakukan adu mekanik sebagai bentuk keyakinan baru mereka. Keluarga kini memiliki peran baru. Eve dan pria itu sebagai raja dan ratu, B sebagai saudara perempuan, Kip sebagai saudara laki-laki, dan Daisy sebagai anak B yang sedang hamil. Namun keadaan buruk menimpa B yang keluar rumah kaca tanpa alat pelindung diri, meningkatkan kemungkinan jadinya tidak bertahan lama akibat tindakannya yang nekat. Like Gabe. If the baby lives, I hope it will breathe outside without fear. Tak lupa, Eve dan pria itu melukis ulang dinding, menyesuaikan susunan keluarga baru, dan menghapus kenangan lama. Tengkorak Eve dan B yang diletakkan di luar rumah kaca menandakan berakhirnya kisah lama. Suatu hari, saat pria itu berpatroli, ia sengaja menembak Gabe yang sedang bermain, mengakhiri hidupnya. Ini menandai perubahan di mana yang dianggap tidak berguna akan dimusnahkan dan digantikan yang baru. Begitupun seterusnya. It's the natural rhythm of things. Tamat, itulah akhir dari film Glass House tahun 2021. Pesan yang bisa diambil bahwa memori adalah hal penting yang membuat manusia tetap manusia. Melupakan masa lalu demi perlindungan justru bisa menghancurkan. Isolasi dan manipulasi kebenaran tidak bisa melindungi selamanya kejujuran, dan menghadapi kenyataan adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!